Halo Brainy Pandas, sebelum kita bahas mengenai aktin dan miosin, aku ingin kita pahami terlebih dahulu mengenai anatomi otot lurik secara keseluruhan. Agar kalau Brainy Pandas nanti ngelihat gambar otot, kalian tahu aktin dan miosin itu letaknya ada di mananya otot. Ini misal ada otot bicep. Otot bicep itu adalah otot lengan atas yang mungkin kamu sering lihat orang gym itu keras-kerasin. Satu otot bicep ini kita sebut sebagai organ. Jadi organ otot. Kenapa dia disebut organ? Ingat, organ adalah struktur yang tersusun dari jaringan-jaringan. Ya, jadi satu otot bicep kita sebut sebagai organ karena dia tersusun dari jaringan-jaringan. Lalu jaringan tersebut tersusun atas sel-sel. Nah, dengan kekuatan animasi, ayo kita belah ini otot bicep agar kita bisa lihat jaringan-jaringan dan sel-sel yang menyusunnya. Kalau kita lihat sekilas, organ otot ini kelihatannya kayak tersusun atas bulat-bulat yang terpisah oleh jaringan ikat. Tapi sebenarnya struktur bulat-bulat ini bentuknya itu memanjang ya. Dia nggak cuman bulat doang, tapi dia memanjang seperti tali. Ini misal aku tarik satu keluar. Nah, satu struktur tali seperti ini kita sebut sebagai fasikula. Jadi satu organ otot tersusun dari beberapa fasikula. Dan kalau kamu perhatikan, satu fasikula ini dikelilingi oleh berbagai jaringan. Ada pembuluh darah, ada jaringan saraf ya. Jadi ini menunjukkan bahwa organ otot memang tersusun atas berbagai macam jaringan. Dan mereka saling bekerja sama secara kompleks agar otot dapat beraktivitas sesuai semestinya. Oke, sekarang kita perhatikan isi dari fasikula. Ternyata setiap fasikula ini tersusun atas struktur yang berbentuk seperti tali-tali yang lebih kecil lagi. Ini sekarang kita tarik satu tali keluar. Satu tali seperti ini kita sebut sebagai serat otot ya. Serat otot kita bisa sebut juga sebagai sel otot. Jadi itu sinonim ya. Sel otot sama dengan serat otot. Dan karena dia itu sel, maka dia memiliki organel-organel sama seperti sel pada umumnya. Dia memiliki mitokondria untuk menghasilkan energi. Cuman karena beban kerjanya otot lurik itu cukup berat, jumlah mitokondrianya ada banyak. Dia memiliki membran sel yang melapisinya, seperti sel pada umumnya. Cuma di sini kita sebut membran selnya sebagai sarkolema. Lalu tentu dia memiliki nukleus atau inti sel. Cuman uniknya, di sini dia memiliki beberapa inti sel di dalam satu sel. Nah, ternyata Brainy Pandas, sel otot ini berisi struktur tali-tali yang lebih kecil lagi. Nah, yuk kita tarik talinya. Satu tali tipis seperti ini kita sebut sebagai miofibril. Dan kita akan menemukan aktin dan miosin di dalam sini. Oke, Brainy Pandas, yuk kita zoom in ke miofibrilnya. Kalau kita lihat serat miofibril, dia ternyata tersusun atas bentuk yang berulang-ulang. Satu bentuk seperti ini kita sebut sebagai satu sarkomer. Jadi di miofibril yang aku gambar ini ada 3 sarkomer. Satu sarkomer tersusun atas yang kita sebut sebagai filamen tebal dan filamen tipis. Filamen itu artinya serat. Serat itu maksudnya kayak benang. Filamen tipis kita sebut sebagai aktin, ya. Dan filamen tebal berarti kita sebut sebagai miosin. Nah, kanan dan kirinya sarkomer dibatasi oleh garis yang kita sebut sebagai garis Z. Lalu di tengah-tengah sarkomer ada garis yang kita sebut sebagai garis M. Miosin itu berikatan dengan garis M, sedangkan aktin berikatan dengan garis Z. Aktin dan miosin ini berperan dalam kontraksi otot. Oleh karena itu sarkomer disebut juga sebagai unit kontraksi. Maksudnya
Setiap sarkomer ini dapat berkontraksi. Kontraksi itu artinya adalah mengecil dan mengeras. Dan ini kerennya nih, coba kamu bayangin. Jika sekelompok sarkomer itu berkontraksi, maka satu buah miofibril akan berkontraksi. Jika sekelompok miofibril berkontraksi, maka satu sel otot akan berkontraksi. Jika sekelompok sel otot berkontraksi, maka satu buah fasikula berkontraksi. Dan tentu jika sekelompok fasikula berkontraksi, maka satu organ otot akan berkontraksi. Oke Brainy Pandas, sekian dari video pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian senang dengan video ini. Aku lagi coba style animasi yang baru. Kalau kalian senang, silahkan tulis di comment section down below. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel Brainy Panda untuk mendukung Brainy Panda. Semangat terus Brainy Pandas dan selamat belajar.